pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengulang lagi. Kemarin mungkin banyak di antara teman-teman yang belum lancar menggunakan mode manual. Nah, di sini ada sebuah simulasi yang sederhana yang dikeluarkan oleh Canon. Ini teman-teman nanti bisa cek di alamat Canon outside of auto.ca/play. Nanti alamatnya bisa saya tulis di deskripsi. Silahkan nanti dicoba-coba pada software ini di websitenya yang disediakan Canon. Kita bisa mencoba ada beberapa mode kamera ya, ada yang mode aperture priority, ada metode shutter priority, dan ada juga mode manual. Nah, ini seperti di kamera, seperti kemarin kita sudah ulas juga. Aperture priority berarti kita yang dimainkan adalah aperture-nya atau diafragma dari lensa ya. Kalau kita bicara aperture berarti yang diubah-ubah adalah besaran bukaan lensa itu sendiri. Ini ada di website ini disediakan mulai dari bukaan 2,8, sebenarnya 1/2,8. Nah, di sini kita mulai dari bukaan 2,8 sampai bukaan 22. Kalau di mode shutter priority atau TV di kamera Canon, kalau di aperture tadi AV ya. Kalau di mode TV yang diubah-ubah adalah shutter speed atau kecepatan rana, kecepatan shutternya itu. Seberapa cepat atau seberapa lama ya shutternya itu membuka ya, mengekspos sensor itu terhadap cahaya yang difokuskan oleh lensa. Ini ada satuan detik ya. Biasanya mulai dari sekian detik hingga sepersekian detik. Di software ini kita dikasih opsi dari 1 detik hingga 1/4000 detik. Ini yang paling cepat 1/4000, yang paling lambat adalah 1 detik. Nah, ini di mode shutter priority. Nah, yang akan kita pelajari adalah mode manual saja karena ini yang paling lengkap dan juga paling komprehensif ya. Kita cek coba mode manual. Di sini ada segitiga exposure ya yang kita bisa mainkan. Yang pertama ada aperture atau bukaan tadi, diafragma. Yang kedua ada shutter speed atau kecepatan rana. Yang terakhir di bawah ini ada ISO atau tingkat kepekaan sensor. Nah, ini kita bisa lihat apabila kita merubah slider ini, slider aperture dan slider di bawahnya ya, slider yang lain ada keterangannya di sini. Ada namanya exposure meter. Ini teman-teman bisa simak kalau di kamera, ada di screen LCD-nya ataupun juga di viewfinder ya. Kalau teman-teman lihat di jendela bidiknya itu ada semacam slider ini yang akan berubah ketika teman-teman mengubah kondisi kamera atau settingan kamera. Ini kita coba bagaimana menghasilkan foto dengan pencahayaan yang bagus. Di sini ada 0 itu kalau di exposure meter berarti secara default ya, dibandingkan dengan meteringnya atau settingan kemampuan kamera untuk menganalisis situasi cahaya. Ketika dia ada di posisi 0 exposure meternya, itu dianggap adalah exposure yang cukup, yang bagus. Nah, nanti tentu hal ini sebagian besar skenario berarti fotonya juga cahayanya bagus. Namun ada pula skenario foto yang kemudian meminta kita untuk overexposure atau underexposure. Nanti kita bisa cek foto-foto apa yang bagus digunakan teknik tersebut. Namun pada kali ini kita akan fokus saja pada bagaimana menghasilkan foto dengan good exposure atau exposure yang tepat. Nah, ini kita ada skenario, ada di sini ada animasi baling-baling. Ini fungsinya adalah untuk menyimulasikan objek bergerak ya. Jadi kita coba mengambil gambar dengan good exposure. Di sini kalau kita ubah-ubah yang bawah ini, di sini ada efek yang ditimbulkan dari slider yang dirubah tadi. Jadi kita akan coba menghasilkan gambar baling-baling yang berhenti atau freeze, yaitu
baling-balingnya kan ini berputar ya, bergerak terus. Caranya untuk memfreeze-kan tentu dengan menggunakan shutter speed yang tinggi ya, untuk membekukan gerakan. Nah ini kita coba ketika kita slide ke kanan, nanti kan ada efek yang ditimbulkan. Di sini ada baling-baling yang berhenti. Ini yang kalau semakin ke kiri kan baling-balingnya semakin kabur ya. Oke, ini karena ini terlalu gelap, menurut exposure meter -3 ke sana. Nah, ini gambarnya akan terlalu gelap kalau di settingan kayak gini, karena waktu cahaya untuk mengekspos sensor itu sangat cepat, 1/4000 detik. Caranya untuk cahayanya itu masuk cukup adalah dengan membesarkan aperture-nya ya, bukaannya tadi. Kita coba maksimalkan ke 2,8, masih very underexposed menurut ini ya. Bagaimana caranya untuk menerangkan? Ya tentu dengan menaikkan tingkat sensitivitas cahaya dari sensor. Kita naikkan. Oke, ini sudah good exposure, namun dengan catatan di sini gambarnya noisy ya. Ada noise atau ada bintik-bintik putih atau warna yang mengganggu. Jadi kualitas gambarnya agak turun karena kita mengejar membekukan gerakan baling-baling. Dan di sini juga ada satu efek, depth of field-nya itu termasuk dangkal karena kita pakai bukaan yang tinggi. Kita coba naikkan sedikit, maksimal ke 28. Oke, kita turunkan agar noise-nya, ISO-nya diturunkan agar noise-nya agak turun juga. Ini kan agak mendingan. Coba kita baca di sini. Ketika kita ada di tab aperture, keterangannya apa sih? Oke ya. Di sini ada berubah keterangan di sini. Nanti kita bisa gunakan untuk belajar ya. Untuk memblurkan background atau membuat bokeh itu dibesarkan, atau untuk fotonya itu agar tajam dari depan sampai belakang, tentu gunakan F number atau nomor bukaan yang lebih besar lagi. Tapi artinya adalah karena ini satunya adalah seper 22, itu berarti kan sangat kecil dibandingkan dengan seper 2,8. Di sini kita coba ambil gambar. Coba kita gambar yang dihasilkan seperti ini dengan settingan seperti ini. Shutter speed 1/4000, bukaannya atau aperture 2,8, ISO-nya 6400. Yang dihasilkan adalah exposure-nya bagus, tepat. Oke. Shallow depth of field. Ini ada kedalaman bidangnya itu dangkal. Jadi di foreground-nya itu ada pensil dan kelereng ini blur, di background-nya juga blur. Jadi fokusnya hanya di sini. Dan juga ada stop motion, atau tadi kan ini berputar ya, kita hentikan putarannya dengan menggunakan shutter speed yang tinggi. Oke, kita coba kebalikannya ya. Tadi kita akan coba menggunakan shutter speed yang lambat tuh, agar bisa menangkap putaran ini dengan lebih bagus. Kita lambatkan. Kita bisa lihat efeknya di sini, putarannya, picture efeknya menjadi seperti ini, putarannya terlihat, depth of field-nya seperti ini, exposure meternya sangat terekspos ya, overexposure banget. Nah ini untuk mengkompensasikannya kita akan turunkan nilai ISO-nya hingga ke ISO yang serendah mungkin. Oke, ISO 100 masih overexposed. Jadi di sini bukaannya atau aperture-nya kita perkecil ya. Kita naikkan value-nya, kita naikkan angkanya hingga tercipta exposure yang tepat. Nah, di sini kita bisa lihat efek yang ditimbulkan kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita coba ambil foto. Oke, di sini gambarnya terang, background-nya dari belakang hingga foreground ke depan juga terlihat cukup jelas. Di sini motion-nya atau tadi putarannya tadi terlihat cukup kencang ya, meskipun karena warnanya baling-baling itu juga coklat, jadi putarannya kurang begitu
terlihat. Nah, di sini kita lihat kita pakai proporsi yang besar ya. Kita bandingkan dengan yang tadi. Oke, dengan sebelumnya. Tentu ini di sini kita bisa lihat perbedaan yang cukup mencolok. Di tadi kita pakai shutter speed yang kencang agar membekukan gerakan dan juga kita mengejar bokeh ya. Oke. Silakan nanti teman-teman coba sendiri bagaimana hasilnya kira-kira. Sekian, sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Ciao.